catat gereja Katolik dan Islam ini itu adalah lawan perang yang selalu rival sejati kita katakan. Katolik dan Islam itu. Karena Ortodoks itu berhasil dikalahkan Islam. Yang tidak berhasil dikalahkan Islam ini kan Katolik. Makanya saya selalu mengatakan kepada oknum-oknum Protestan, jangan terlalu sibuk menghina Katolik. Kalau kamu tidak bisa berterima kasih dengan jasa Katolik, paling tidak tutup mulutmu rapat-rapat. Karena kalau bukan karena Katolik, kamu tidak akan pernah bisa menjadi seorang Kristiani. Catat itu. Ya gini Bang, ya Nah, gimana? Imran Hussein juga nggak suka sama Turki, Arab Saudi, terus Irak, itu nggak suka. Imran Hussein sukanya itu Rusia, Cina, Korea Utara, sama Iran. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya karena Imran Hussein ini anti dengan Turki. Karena Imran Hussein itu lebih suka kepada Khomeini. Walaupun Imran Hussein itu Sunni. Imran Hussein itu lebih suka Taliban, Iran, terus Rusia, Cina, Korea Utara. Nggak suka sama Turki, Ottoman nggak suka. Imran Hussein ini lebih suka Kristen Ortodok daripada pemerintahan Turki. Padahal sama-sama Islam, sama-sama Sunni. Karena apa? Karena menurut Imran Hussein, orang pemerintahan Turki seperti Khalifah Muhammad Al-Fatih itu memaksa orang Konstantinopel menjadi Muslim. Dia nggak suka unsur pemaksaan. Menurut Imran Hussein, agama itu nggak boleh dipaksa. Agama nggak boleh dipaksa karena la akramakum fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Menurut Imran Hussein, ulama dari Trinidad and Tobago, keturunan Afghanistan. Dan Gitu juga Bang. gini kan Nardo, yang membunuh eh, cucunya Nabi Muhammad tuh siapa sih Nardo? Ya ini, ya Yazid bin Muawiyah. Iya, itu kan seorang muslim yang sangat begitu hafal dan khatam kepada Al-Qur'an kan? Iya, hafal dan khatam Al-Quran. Iya, beliau itu yang membunuh cucunya Nabi itu. Karena apa coba? Karena kekuasaan. Ya karena kekuasaan Bang. Nah, pasukan Sebenarnya, Umayyah ini kan, iya ya, dinasti Umayyah ini kan yang berkuasa di Spanyol itu kan? iya ya. Ya Itulah. gini Bang, contohnya gini Bang. Kata Profesor Dr. Isla Barawi, kenapa Sunni dan Syiah nggak bersatu karena masalah politik. Kata Isla Barawi, 4 khilafah Islam itu mati terbunuh. Sesama Islam sendiri, kata Isla Barawi, bukan kata saya. Sesama Islam sendiri saling membunuh. Ya saya Betul. Yang membunuh anu loh. Yang kedua, yang membunuh Umar bin Khattab siapa coba? yang membunuh Umar bin Khattab itu orang Islam. Orang Islam juga. Makanya begini Nardo, saya tuh ingin mengajak kamu lebih kritis lagi. Saya tuh ingin mengajak kamu lebih kritis lagi dengan imanmu Nardo. Supaya maksud saya gini Nardo. Saya nggak pernah berniatan pengen ngajak kamu ke Islam, ke Kristen. Ayo ke Kristen, nggak. Saya tuh pengen kamu tuh benar-benar memahami dan mengetahui iman kamu sebagai seorang Muslim. Supaya kamu tidak hanya sekedar saya percaya ini begitu, tapi kamu nggak mau belajar. Begitu. Nah, alangkah lebih baiknya kamu bisa lebih mendalami lagi. Apakah Allah ini benar-benar Tuhan? Apakah Muhammad ini benar-benar Nabi? Atau ternyata semua ini eh, adalah sebuah, mohon maaf ya, adalah sebuah halusinasi yang kemudian dibuat oleh orang-orang terdahulu. Begitu. Ya Bang, Imran Hussein itu temannya Alexander Dukin, pemuka agama Kristen Ortodok Rusia. Imran Hussein itu orang Muslim, saya Muslim. Kenapa Pernah kamu dengar? kenapa kamu nggak jadi orang Ortodoks? Ortodoks Ya, Rusia, MP, Moskow Patriarch. ya kenapa aku masih percaya Islam agama yang benar. Tapi Aku Nardo, percaya. Nardo, kamu pegang omongan saya, Nardo. Pegang omongan saya. Beberapa bulan ke depan ataupun beberapa tahun ke depan,
kamu pasti nanti akan menjadi penganut kalau tidak Katolik dan Ortodoks. Percaya sama saya. Lihat nanti. Ya Saya enggak yakin itu. bang. Yang penting Ya pesan saya kamu belajar. Kalau kamu benar-benar belajar, kamu benar-benar netral mau mengetahui kebenaran, yakin saya. Beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, pasti kamu akan menjadi seorang Kristiani. Tapi saya yakin kamu tidak akan jadi Protestan. Kalau tidak jadi Katolik, kamu pasti jadi Ortodoks. Saya yakin itu. Ya, saya nggak mau jadi Kristen, Bang. Cuma saya mengikuti Syekh Imran Hussein karena dia ini sahabatnya Alexander Dugin, pemuka Ortodoks Rusia. Hmm. Dan Karena anu Alexander, sama Ji, sama Nardo. Jadi saya tuh juga punya teman, dia juga wawasannya tentang Islam itu sangat dalam ya. Dia juga tiba-tiba dulu debat-debat sama saya Nardo kayak kamu. Cuman dia bagusnya itu beliau itu lebih lebih bijaksana lah dalam berdebat ya. Jadi nggak menggunakan bahasa kasar begitu. Dia itu sekarang sudah jadi Kristen, dia sudah jadi Katolik dia. Dulu tuh aduh, kami tuh berdebat terus Nardo, dan dia tuh lawan debat saya yang sangat sangat lumayan lah menurut saya Nardo ya, karena wawasannya tentang Islam itu luas beliau itu. Cuman sekarang dia sudah jadi Katolik. Makanya saya tuh ketawa juga kalau ngobrol sama dia itu. ya, Kamu nih belum memahami Islam terlalu dalam Nardo. Ini pengetahuan saya, ini analisa saya. ya, saya belum pengetahuan Islam bener, belum Belum dalam, kan? Betul kan? belum dalam. Ya, belum dalam, Bang. Saya ini mengikuti kajian Syekh Imran Hussein, ulama dari luar negeri. Terus, Cuman Bang. gini Nardo, kalau mau belajar jangan hanya membaca satu kajian saja. Jadi kamu tuh harus membandingkan lagi kajiannya beliau itu dengan kajian-kajian ulama yang lain, kajian-kajian syekh yang lain. Nanti kamu compare tuh. Nah, nanti kamu sandingkan lagi tuh dengan teks-teks dari bapak-bapak gereja Kristen terdahulu. Misalkan tulisan-tulisan dari Santo John Damaskus, Yohanes Damaskus, atau kemudian Santo Epifanius dari Salamis di dalam karyanya itu Panarion begitu. Kamu Ya, Ah. gini, Bang. Kata Syekh Imran Hussein itu orang Kristen Ortodoks itu suci, jujur, kata Syekh Imran Hussein. Padahal dia itu seorang Muslim, seorang ulama Muslim. Tapi dia menganggap orang Kristen Ortodoks Rusia itu jujur, bersih. Iya, karena gini loh. Rusia itu kan dulu pada saat lagi di puncaknya kekaisaran Rusia itu kan dulu sering sekali berperang dengan Turki. Coba saya tanya kamu, yang membuat wilayah Turki itu jadi kecil itu siapa? Rusia kan? Ya, Rusia. Rusia paling berperan di situlah, sama Armenia. Cuman Armenia dia lebih mempertahankan identitasnya aja sih sama Rumania. Cuman negara-negara tetangga itu kan berhasil merdekakan semuanya itu kan dipelopori dari kekaisaran Rusia kan. Iya. Itu kan awal kebangkitan Ortodoks juga tuh Rusia itu. Iya. Yang dulunya Ottoman Turki itu berhasil menaklukkan mereka, kebalikan lagi. Rusia yang pusatnya Ortodoks ini menaklukkan Ottoman Turki. Makanya kan wilayah Ottoman Turki kan jadi kecil itu. Iya, sudah jadi kecil, memang Kecil sudah jadi banget. kecil. Kecil banget. Kan Bahkan gini, Bang. Bahkan kata Syekh Imran Hussein berkata, suatu saat nanti Turki akan menjadi mayoritas Kristen menurut kajian Syekh Imran Hussein. Tapi sekarang kayaknya agak susah deh, soalnya aku lihat Turki ini mereka lebih ke moderat sih, maksudnya pola pikir mereka itu moderat, dan kemudian mereka itu sudah tidak terikat oleh suatu agama lagi sih kalau saya lihat orang Turki itu. Orang Turki itu kan nggak ada mereka itu kemana-mana diwajibkan pakai jilbab. Bahkan juga mereka itu rata-rata anak-anak mudanya tuh kan memilih untuk menjadi seorang ateis kan sekarang itu. Iya. Kata Syekh Imran Hussein akan suatu saat nanti Turki akan mayoritas Kristen kembali ke agamanya dulu Ortodok. Itu Nah, kajian contoh Syekh gini Imran. Nardo. Ini sama kayak si Oza ini. Ini kan bodohnya kebangetan ini. Dia bilang Kristen menjajah kerajaan Andalusia di Spanyol. Padahal di Spanyol itu notabene-nya tanahnya orang Spanyol sendiri, kok disebut menjajah, kan bodoh kan? Menjajah, tahu definisi menjajah nggak? Menjajah itu merebut
atau merampas hak yang bukan daripada hak orang itu. Dirampas secara paksa, itu menjajah. Loh, kamu nyebut orang Spanyol menjajah wilayahnya sendiri, kamu tuh gimana? Justru orang-orang Arab yang membangun kerajaan di Spanyol itu yang menjajah, karena bukan tanahnya mereka. Ini kan Oza, ini kan salah satu contoh bahwa ternyata masih banyak orang-orang botol di Indonesia ini. Ini Oza contohnya ini. Iya. Ibarat ketika contoh nih, ketika orang Batak berhasil mengalahkan Jepang nih, pada saat Jepang itu berkuasa di wilayah Batak begitu. Terus si Oza mengatakan orang Batak menjajah orang Jepang. Kan goblok tuh. Makanya banyak-banyak belajar lah kamu tuh supaya kamu paham lah apa itu menjajah. Itu Ya, loh. abang pernah mendengar ceramahnya Syekh Imran Hussein kan? Atau tidak sama sekali? Saya belum pernah, bro. Ya, ketik saja Syekh Imran Hussein, ulama Trinidad and Tobago. Supaya apa? Di- Ya, supaya dia pernah ceramah di Rusia. Nardo, Iya, makanya tadi kan orang. Nah, gimana? Nardo, Apa? kamu tahu Rosario? Yang mana? Kayak mana bentukannya? Ya nggak tahu bang. Nah, Aku kayak nggak pernah gini. lihat orang Kristen. Ini biar kutunjuk Nah, kalian. itu Rosario tuh. Ini Rosario namanya. Oh, Rosario namanya. Dan saya Iya. ini nggak tertarik dengan Kristen, tapi saya Bukan, mengikuti. tadi kan dibilang tangan kanan, berarti kamu nggak ikuti ceritanya. Ya. Ya Satu gini bang. berperang, satu megang Rosario. Karena ini, aku kasih tunjuk bendanya itu ini. Gitu. Ya, Coba ya. Ji, kita tanya Nardo dulu. Nardo, berapa jumlah butiran tasbih Nardo? Ya tasbih. Ya rata-rata. Ya saya tunjukkan ya tasbih saya ya. Jumlahnya ada 33 kan? Ya. Betul nggak? Ya betul. Kenapa Ini tasbih saya. Kenapa jumlah butirannya tasbih dalam Islam itu 33? Kan tasbih itu kan dipakai gunanya untuk selalu mengingat Allah kan. Iya. Jumlahnya tuh umumnya 33. Kenapa harus 33, Nardo? Ya Asmaul Husna itu bang. 3 Asmaul Husna. Asmaul Husna itu 99 nama Allah. Mana sih? Iya. Ya Karena 33. coba saya tanya dulu Ji. Umurnya Tuhan Yesus itu ketika berkarya di dunia berapa tahun Ji? Selesainya 33 tahun. Jadi kamu tuh ketika kamu bertasbih kepada Yesus. Ya kepada Allah bang. Itu Ya. Nardo. Makanya orang Katolik itu Nardo, setiap bulan Oktober kami itu selalu mengadakan sebuah misa kudus untuk memperingati bulan Rosario. Bulan dimana Tuhan itu menunjukkan mukjizatnya untuk menjaga Eropa. Ji, kamu pernah lihat nggak Ji, slogannya Eropa itu ada kayak perempuan dengan 12 bintang. Nina. Slogannya Eropa itu. Persatuan Negara Eropa. Iya. Tapi bang, negara Eropa itu walaupun Katolik, walaupun Protestan, itu walaupun Ortodok tetap bersatu kok bang. Nggak ada gontok-gontokan. Ya sekarang aja dulu. Nih coba tak tunjukkan ya. Ini orang-orang Kristen banyak yang nggak tahu ini nih. Nih kamu kan biasa lihat ini kan bendera-bendera Eropa yang ada 12 bintang ini kan Ji. Ini bendera ini Ji, itu didedikasikan kepada Bunda Maria loh. Coba kamu buka Wahyu 12 ayat 1 Ji. Coba buka. Wahyu 12 ayat 1. Ini kan bendera Eropa ya. Persatuan Negara Eropa. Nah itu. Bendera Internasional Persatuan Bangsa Eropa. Wahyu 12 ayat 1. Tuhan Yesus ya. Hah? Itu 12 bintang tadi ya. Betul. Wahyu 12 ayat 1. Maksudnya yang bintang itu jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 12. Nah, coba kamu Sejumlah baca. untuk Tuhan Yesus.
Bisa jadi, cuman maksudnya orang Eropa bukan ke situ, tetapi ke Bunda Maria. Coba baca di Wahyu 12 Apa ayat itu? 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Siapa perempuan itu, Ji? Bunda Maria, Coba baca ayat selanjutnya. ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Hmm. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Kok kayak, ini beneran atau kiasan? Lanjut. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, huruf besar berarti Yesus ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa Siapa itu? dengan gada Yang besi. anaknya itu siapa tuh? Kayaknya Yesus soalnya huruf besar. Betul. Jadi Rasul Yohanes itu dia ingin menceritakan Bunda Maria ini sebagai Ratu Surga, Ji, yang melahirkan seorang putra yang dimana putranya ini berhasil mengalahkan si naga itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, tadi dikatakan seorang ibu yang melahirkan anaknya dengan penuh penderitaan itu bukan melahirkan secara biologis. Maksudnya melahirkan itu Bunda Maria itu betul-betul melihat putranya itu menderita di atas kayu salib itu loh. Makanya dikatakan menderita dia. Nah, melahirkan di situ apa? Melahirkan itu titik di mana kita itu dilahirkan sebagai manusia baru itu melalui penebusannya Tuhan Yesus. Makanya kan Rasul Paulus mengatakan, sebab kamu telah diciptakan menjadi manusia baru di dalam pengorbanannya Tuhan Yesus. Nah, di situ tuh. Dan kemudian kan katanya Yohanes, anaknya tadi itu setelah dia dilahirkan, kemudian dia itu berhasil menggembalakan semua bangsa kan. Nah, setelah dia menggembalakan semua bangsa, apa yang terjadi? Coba ya selanjutnya. Laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Nah, itu penggambaran ketika Tuhan Yesus itu sudah menyelesaikan penebusan di atas kayu salib. 40 hari lamanya dia di dunia. Setelah itu dia diangkat kan? Kemana diangkat? Ke surga kan? Ke surga. Nah, itu jadi Yohanes itu menceritakan tentang pengorbanannya Tuhan Yesus dan kemudian partisipasinya Bunda Maria dalam penebusan, dalam karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, diceritakan dalam bentuk sebuah kiasan. Makanya Wahyu ini kitab apokaliptik, kitab yang berbicara tentang sesuatu hal yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Nah, tetapi menggunakan sebuah simbol-simbol. Pertanyaannya, kenapa kitab Wahyu ini menggunakan simbol-simbol, Ji? Menurut kamu? Gak tahu. Kenapa? Karena pada saat itu Rasul Yohanes sama orang-orang Kristen di zaman Kekaisaran Neron itu mengalami penderitaan dan persekusi. Makanya itu ada 7 duka gereja mula-mula tuh. 7 duka gereja perdana. Jadi pada saat itu di zamannya kan murid-murid Yesus ini yang matinya normal ini kan cuma Yohanes. Iya kan? Iya, dan itu pun mengalami apa dulu kan, penyiksaan juga kan, tapi nggak berhasil kan. Iya, Misalnya tapi dia nggak mati. Digoreng, dipanaskan, digoreng. digoreng kan. Iya, dia digoreng tuh loh di Dia dalam nggak minyak mati. panas. Bahkan dia diasingkan di Pulau Patmos kan? Iya, ke Pulau Patmos. Di kitab Wahyu itu kan? Mm-mm. Makanya Yohanes ini teman-teman, ini satu-satunya murid Yesus yang matinya tuh normal karena masa tua. Yang lainnya Iya. itu ada kepalanya dipenggal,
ada Disalib. disalib terbalik, disalib silang, ada yang dilempari batu sampai mati, ada yang kepalanya itu diputuskan pakai apa sih namanya tuh, pakai kapak Dipenggal. besar, ada yang dilempari batu sampai mati, ada yang sudah dipukulin kemudian dimasukkan ke dalam minyak panas kemudian dipenggal. Semuanya kan matinya sadis kan semuanya kan? Mengenaskan semua kecuali Iya, Yohanes. kecuali Yohanes, teman-teman. Nah, kenapa Yohanes itu menulis kitab Wahyu dengan menggunakan simbol-simbol untuk membuat sebuah apa ya aku bilangnya? Untuk membuat sebuah persembunyian agar pada saat itu kekaisaran Romawi itu tidak mengetahui, Ji. Kalau surat itu ditulis untuk kepentingan kekristenan, ngerti nggak? Makanya dia pakai simbol-simbol. Nanti kamu lihat ada angka 66 tuh. Ada. Jadi angka 66 itu sebenarnya itu nama daripada Kaisar Neron. Kekaisaran Nero yang kemudian dipersimbolkan atau diperlambangkan dengan angka. Jadi kalau ada orang Kristen yang menerjemahkan, yang menginterpretasikan angka 66 ini adalah Dajjal gitu. Nggak ada, itu salah. Itu tafsiran yang keliru, itu nggak ada. Angka 66 itu adalah perlambangan atau persimbolan namanya Kaisar Neron yang pada saat itu mempersekusi orang-orang Kristen. Nah, Rasul Yohanes itu menulisnya dengan menggunakan simbol-simbol supaya Kaisar Neron tidak mengetahui. Makanya pakai simbol-simbol yang dimana hanya orang-orang Kristen yang tahu maknanya itu. Mana ada orang Kristen tahu nih? Makanya nggak boleh teman-teman menafsirkan kitab suci itu sembarangan. Kita harus mengikuti ajaran gereja supaya tidak Nah itu menimbulkan interpretasi keliru. Gimana? benar. Itu aku setuju itu tadi yang barusan kamu katakan, bilang bahwasanya kita nggak boleh menafsirkan itu seenak jidat gitu kan. Soalnya penulisannya ini kan bukan mereka yang tulis. Ini Iya, kan betul. wahyu gitu kan, ajaran yang udah memang terjadi, fakta sejarah yang harus disebarkan dengan pengertian yang benar, tetapi dibaca dengan pengertian yang salah kan jadinya negatifan semua orang ya kan. Yang mendengar Betul. tidak teredukasi yang hal yang benar gitu loh maksud aku. Betul. Makanya kan makanya pada saat itu kan eh, penulisan kitab Wahyu itu menggunakan lambang. Coba kamu buka, Ji. Wahyu 13 ayat 18, Bi. Ji. Wahyu Ini 13 ayat 13 ayat 18. 18. Mm-mm. Jadi gini teman-teman, disclaimer dulu ya. Di zaman Romawi kuno, orang itu menuliskan sebuah huruf itu dia menggunakan gamatria atau menggunakan angka, Ji. Jadi huruf-huruf mereka tuh, makanya kalau kamu perhatikan angka 1 dalam huruf Romawi itu kan berbeda tuh dengan huruf sekarang. Jadi nama Neron itu teman-teman sebenarnya disimbolkan oleh Rasul Yohanes itu dengan menggunakan angka 66. Coba kamu buka dulu Wahyu 13 ayat 18. Yang Bang penting di Jackson, sini, saya izin turun dulu ya Bang Jackson, Kak iya ya. Jian, Oke Bang oke, siap Pocong. bro. Saya mau nonton ceramah di YouTube sama Pak Oke oke. Ustadz Adi Hidayat. Oke, siap siap. Ya, Ya, ya sudah. Ini lanjut baca atau si Pocong mau bertanya? Pocongnya udah lama Oh, kali coba. menunggu kamu loh. Coba. Halo, Ko Kesar, Ko Henry. Silakan bro. Ini calon-calon Katolik nih ya, Pocong ya. Saya Iya, dengar kamu iya mau jadi benar. Katolik. Dari gereja apa Calon ini, Pocong? Katolik. Bro Pocong. Halo, bro. Kayaknya belum dibuka deh Mana mikrofonnya. Ray? Ketiduran apa kayak mana? Pocong. Tapi puji Tuhan sih sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan Oh, itu sudah udah mau dibuka. belajar Katolik lah. Bro Pocong jadi dari gereja mana, bro? Halo, salam semua kita ya. Shalom, Salam Bang semua. Pocong. Shalom, Bang. Shalom. Dari gereja mana, Bang Pocong? Aku kalau di kampung bang, Ah. Pentakosta ya kan. Tapi kalau di perantauan ini, Oh, di merantau. Bingung. Oke. Gereja Pentakosta. Iya, Pentakosta itu kan berarti GPDI sama
GPDI ya, GPI sama GPDI ya. Iya, GBI apa itu semua itu, Ya, Bang. GBI itu juga aliran Pentakosta. Nah, gini, Bro Pocong. Hmm. Apa yang melatar belakangi kok kamu tiba-tiba tertarik sama Katolik dan ada kepikiran untuk masuk gereja Katolik itu ada apa itu? Kenapa itu? Kalau soal alasannya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Bang. Jadi agak susah kalau diungkapkannya. Oke, oke. Nggak apa-apa. Itu perjalanan Apa iman yang orang kamu tuh. tanya kemarin sama dia gitu, yang kamu masih penasaran? Kan kamu bilang ada hal yang penting yang buat aku penasaran, pengen tanya gitu, apa? Yang tentang yang gimana itu? Tentang apa tuh? Oh, tentang baptisan itu ya? Coba. Kenapa dengan baptisanmu? Karena setahu saya, kalau aliran Pentakos itu ya, Pentakosta itu baptisan yang diterima oleh kelompok Pentakosta itu biasanya baptisannya itu dengan cara dicelupkan atau di apa sih namanya? Ya, dicelupkan. Kalau misalkan baptisan percik biasanya Selam. mereka nggak terima. Ya, baptisan selam, sorry, selam. Nah, terus kenapa dengan itu? Kalau buat kami, Bang, gini kan, Hmm. nggak tahu ya, mungkin entah HKBP atau apa yang lain kan, saya nggak paham kan. Mm-mm. Tapi kalau di kami itu, kalau usia udah dewasa atau remaja, kami baptis selam, Bang. Mm-mm. Oh, berarti baptisnya 2 kali gitu? Enggak, satu kali aja, Bang. Cuman Oh ya, 2 kali. sorry, baptisnya 1 kali. Mm-mm. Terus apa yang kamu tanyakan tentang baptisan? Enggak, yang saya tanya, Bang, seandainya, ini masih kata seandainya ya, Ya, sebenarnya nggak apa-apa. Mm-mm. kalau untuk pandangan untuk masuk ke Katolik kan mungkin untuk situasi saat ini belum ada ya kan, soalnya masih ada sesuatu yang mau dituntaskan dulu ya kan. Mm-mm. Nah, saya ya hanya mau tanya itu tentang apakah kalau kita masuk ke Katolik itu baptis ulang lagi atau gimana sih, Bang? Sebenarnya tergantung. Jadi begini. Jadi baptisan yang kemudian dianggap sah dan valid dalam kacamata gereja Katolik ini dia terbagi menjadi 2 unsur. Yang pertama itu baptisan akan dianggap valid apabila menggunakan forma yang benar. Forma yang benar itu apa, Jackson? Seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus." Atau dalam bahasa Latinnya, "In nomine Patris et Filio et Spiritus Sanctus." Amin. Nah, itu forma. Forma itu maksudnya formula. Jadi rumusan yang benar dalam praktik pembaptisan. Nah, itu forma yang benar. Kemudian yang kedua itu harus menggunakan materi yang benar. Materi yang benar itu apa, Jackson? Menggunakan air hidup. Air hidup itu artinya air yang mengalir atau air yang layak untuk dipakai. Jadi kalau misalkan menggunakan air comberan, menggunakan air apa namanya, air es gitu kan, air pop es, itu nggak benar. Itu tidak diizinkan. Atau gubangan-gubangan lumpur itu tidak diizinkan. Jadi materi yang diperbolehkan untuk diterima dalam pembaptisan itu biasanya menggunakan air hidup. Nah, untuk menandakan air hidup itu air yang mengalir. Misalkan kamu ngambil dari air keran, air gunung, air sungai, itu diterima. Nah, pertanyaannya Jackson, kalau misalkan dibaptisnya dengan cara dicelup, diselam, atau kemudian dipercik, atau kemudian dituangkan, kira-kira bagaimana dalam kacamata gereja Katolik tetap sah? Karena di dalam kitab suci, faktanya pembaptisan itu tidak selalu dilakukan dengan cara diselam. Nggak selalu. Nah, coba Ji, kamu bantu dulu Ji. Bantu dulu. Ada Alkitab nggak? Bilang mau syahadat, kata syahadat apa? Ada lah, ini Alkitab. Host, bila mau syahadat, kami selalu syahadat kok. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Iya kan kami selalu syahadat kok. Dan bumi. Tapi syahadat kami bukan percaya sama Muhammad ya. Coba buka. Bentar. Di Apa? dalam Kisah Rasul bab 2 ayat 41, saya akan membuktikan di dalam kitab suci baptisan itu tidak selalu dengan cara diselam. Kisah Rasul 2 ayat 41. Berarti nggak dibaptis ulang lagi, pocong. Ayat 41. Mm-mm. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada berapa orang yang dibaptis, Ji? 3.000 jiwa. 3.000 jiwa dalam satu hari. Kira-kira make sense gak mereka semua itu dibaptis dengan menggunakan cara diselam? Gak mungkin dong. Nggak mungkin. Gak mungkin. 3.000 orang. Apa? Dan pada saat itu pembaptisan yang dilakukan itu tidak berada di air, di sungai, nggak ada di situ disebutkan. Nah kemudian yang kedua, di dalam itu kalau nggak salah coba buka dalam Kisah Rasul 16 ayat 33 tuh kalau nggak salah. 16 ayat 33. Mm-mm. Pokoknya kalau kamu mau tanya selengkap-lengkapnya ya, lagi ada orangnya, pocong. Gitu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah pembaptisan itu dilakukan di mana? Di penjara kan? Di penjara. Apakah mungkin di penjara ada sungai? Ataupun ada bak mandi? Kan nggak ada. Jadi baptisan itu tidak selalu dengan cara diselam, bro, pocong. Makanya karena makna baptisan itu, kalau kamu lihat dalam bahasa Yunani baptizo, jadi baptizo itu dalam gramatikal bahasa Yunani itu tidak hanya diartikan diselam. Baptizo itu bisa dicelupkan, baptizo itu bisa dituangkan, yang penting dengan menggunakan materi air. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya katakan dari mana Jackson mengatakan harus menggunakan air hidup? Ji, pernah mendengar nggak kitab Didake? Belum. Belum pernah dengar? Pocong, pernah dengar nggak kitab Didake? Belum, Bang. Jadi kitab Didake itu nanti kamu bisa search. Jadi kitab Didake itu, Pocong, adalah kitabnya para rasul. Atau katekismusnya para rasul yang biasanya dipakai sebagai panduan dalam praktek penginjilan. Namanya kitab Didake. Dan di dalam kitab Didake itu, Pocong, ada banyak jawaban-jawaban yang kamu tidak akan pernah dapatkan dalam kitab suci. Misalkan begini. Coba buka dulu, Ji. Injil Markus misalkan, Ji. Makanya mohon maaf ya, kita kalau hanya pakai kitab suci, iman kita tidak akan pernah lengkap. Nah coba kamu buka di dalam Lengkap nggak betul? Markus berapa? Nggak. Matius 21 ayat 28. Matius apa Markus? Matius. Matius. 21. 21 kan? Kayaknya 21 coba. Ayat Bukan, sorry. Matius 26 ayat 18 kalau nggak salah. Coba perhatikan. Kita lihat. Bisa nggak kitab suci itu menjawab pertanyaan ini? Matius 26 ayatnya yang ke-18. jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Pertanyaannya, Dan si Anu itu siapa? Siapa? Bisa nggak kitab suci menjawab pertanyaan itu? Siapa si Anu ini? Nah, jawabannya di mana? Jawabannya ada di dalam Didake tadi. Didaskalia Apostolorum. Jadi kitab Didake itu, Ji, memberikan keterangan. Si Anu yang dimaksud itu Rasul Markus. Karena coba kamu baca ayat selanjutnya. Itu kan Yesus itu kan mengatakan pergilah kepada si Anu, tujuannya untuk mempersiapkan Paskah kan, malam Paskah kan. Iya. Nah itu coba.
Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepada mereka, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku. Nah, itu Paskah perjamuan malam terakhirnya Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus merahasiakan namanya Markus? Supaya tidak diketahui oleh orang Yahudi, di mana mereka itu mempersiapkan Paskahnya. Makanya dalam bahasa Yunani kata si Anu itu kalau tidak salah tondeina dalam bahasa Yunani. Artinya tondeina itu bukan orang yang tidak dikenal. Tondeina itu artinya nama orang yang dirahasiakan. Misalkan begini. Kayak misalkan Ji ya. Ji itu punya suatu wacana dengan saya contoh. Yang dimana wacana saya dengan Ji ini sifatnya rahasia. Bro Pocong nggak boleh tahu. Tetapi Bro Pocong ini selalu bersama-sama dengan Jiin. Bagaimana cara Jiin itu mengatur skema pertemuan kami? Biasanya begini. Jackson, misalkan begini. Jiin ini punya wacana dengan saya untuk mengadakan pertemuan dengan, taruhlah dengan si Ricky gitu. Tapi saya dengan Jiin sudah tahu ya, kita mau ketemunya di Ricky gitu. Cuman Jiin kasih pengingat, Jackson jangan lupa ya ke orang itu. Nah kita tahu kan Ji, oh iya orang itu aku tahu gitu kan. Nah tapi Pocong nggak tahu kan, betul nggak? Dimana kita akan mengadakan wacana itu, tujuannya apa? Supaya Pocong tidak mengetahui rencana kita bertemu di mana begitu. Nah sama dengan Tuhan Yesus tadi, dia mengatakan si Anu untuk mencegah agar orang-orang Yahudi dan tentara Romawi ini tidak menggagalkan peristiwa pesta perjamuan malam terakhir. Karena di perjamuan malam terakhir itulah Yesus itu akan memberikan kita contoh pengorbanannya dia melalui perjamuan kudus yang kita sering rayakan setiap minggu ya kalau di gereja Katolik. Makanya dalam bahasa Yunani tondeina. Nah kitab suci itu tidak akan pernah bisa menjawab itu. Makanya diperhatikan di dalam teks yang namanya Didaskalia Apostolorum atau kitab Didake. Nah orang-orang Islam nggak ngerti begini Pocong. Makanya orang-orang Islam itu ketika berdialog sama saya, contohnya saya, banyak daripada mereka itu ketakutan mereka ketika berdialog dengan saya. Contohnya Zuma, kalau sudah bahas bahasa Yunani pasti dia turunkan saya tuh. Atau Ardiansyah. Soalnya Zuma membedakan Theos dan Theon aja dia nggak bisa. Nah, kata si Anu, kalau kita cari dan kulik di dalam kitab Didake atau Didaskalia Apostolorum itu ketemu. Kata si Anu yang dimaksud itu adalah Rasul Markus, Bro Pocong. Nah makanya tadi saya katakan bahwa kitab Didake ini adalah katekismusnya para rasul yang dijadikan suatu panduan untuk praktek penginjilan, termasuk baptisan. Nah kalau kamu lihat di dalam kitab Didake bab ke-7 itu diberikan sebuah rumusan dalam baptisan yang benar. Baptisan itu akan dianggap sah apabila formanya itu menggunakan kata en nomine Patris et Filio et Spiritus Sanctus. Atau dalam bahasa Arabnya Bismillah wa ibn wa rohil kudus ilahin wahid. Nah itu akan sah tuh. Tapi kalau misalkan ada embel-embelan tambahan begini Pocong. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus yang adalah Yesus. Nah itu baptisan gak benar. Itu tidak valid dan tidak diterima di dalam kacamata Ecclesia Katolikos atau gereja Katolik mula-mula. Itu tidak diterima. Nah di dalam kitab Didake bab ke-7 itu dijelaskan bahwa baptisan itu akan dianggap valid apabila menggunakan materi air yang hidup. Air hidup itu apa? Air yang mengalir, air yang layak untuk dipakai. Kalau misalkan menggunakan air comberan nggak boleh, apalagi menggunakan air wudhu juga nggak boleh. Karena kan air wudhu kan sudah dipakai sama orang. Jadi kan nggak boleh lah, karena tidak memenuhi syarat. Gitu. Nah ini contoh, harus air fresh yang mengalir. Begitu. Nah pertanyaannya begini Jackson, kalau misalkan forma dan materi itu diterima sah di dalam kacamata gereja Katolik, apakah ketika saya masuk ke dalam gereja Katolik itu harus dibaptis lagi? Tentu saja tidak. Jadi kamu itu hanya diteguhkan kembali janji perutusan baptisan kamu oleh seorang uskup. Kayak saya dari Protestan masuk Katolik, ya kan? Saya nggak dibaptis lagi, Bro Pocong, karena baptisan saya itu diakui oleh KWI. Dilihat dari surat baptis saya begitu. Hanya saja janji perutusan
perutusan janji baptis saya lah yang kemudian diteguhkan kembali. Karena yang membaptis saya ini, mohon maaf ya, itu tidak berdasarkan suksesi apostolik, maka tidak valid. Begitu. Jadi hanya diteguhkan kembali. Jadi kita mengucapkan janji baptis yang baru seturut dengan ketentuan gereja Katolik begitu. Nah, saya mau tanya nih, Pentakosta tuh banyak sekali aliran-aliran yang menyimpang tuh. Coba saya mau tanya kamu, baptisan kamu seperti apa formanya? Maksudnya kata-katanya. Ada nggak Eh, ada nggak tambah-tambahan dalam nama Yesus gitu? nggak ada bang, sama aja bang kayak Tritunggal gitu kan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu bang. Yang adalah Yesus nggak ada. Enggak ada bang. Dan saya juga dibaptis yang waktu saya tamat sekolah kalau nggak salah usia 18 tahun saya dibaptis itu di sungai. Oh, untung aja kamu nggak larut ya. Kalau saya dulu gerejanya di Lutheran. Kalau gereja Lutheran itu dia baptisannya juga sama kayak Katolik. Jadi cuman dipercik aja atau dituangkan dengan air begitu. Kalau gereja Lutheran itu baik dia GPI, HKBP atau gerejanya CJ ini nih gereja Batak apa sih namanya? Gereja Batak apa kamu? Nah, itulah intinya begitu. Kalau masih Lutheran itu dia masih sama metode baptisannya seperti Katolik begitu. Nah, biasanya yang rentan salah dalam rumusan baptisan itu biasanya gereja Pentakosta itu sering salah. Ada tambahan-tambahan dalam nama Yesus juga. Gitu Bro Pocong. Kira-kira. Dan dalam gereja Katolik baptisan itu bukan simbol ya. Baptisan itu benar-benar suatu tanda di mana Tuhan itu hadir melalui baptisan itu untuk membuat kita menjadi pribadi yang baru dan lahir baru sebagai manusia yang baru. Makanya dalam ajaran gereja Katolik baptisan itu menyelamatkan. Coba buka J. 1 Petrus 3 ayat 21 J. 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. Karena ketika kita dibaptis kita itu dilahirkan baru atau diperanakan baru menjadi anak-anak Allah, bukan lagi anaknya iblis. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Nah, Maksudnya jadi bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, jadi melainkan memang untuk baptisan dalam ajaran gereja Katolik itu berdasarkan kitab suci yang menyelamatkan kita. Kenapa disebut menyelamatkan? Jadi baptisan itu merupakan penggenapan daripada tipologi air teberau yang dibelah oleh Musa. Coba saya tanya sama Ji dulu. Ji, Allah itu membebaskan umat Israel dari perbudakan dosa melalui apa? penyalipan. Bangsa Israel di perjanjian lama. Oh, Allah itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir itu melalui apa? Melalui terbelahnya Laut Merah kan? di situ banyak yang mati ya, yang waktu mengejar mereka ya, di situ. Iya, Gara-gara di itu. situ kan akhir di mana Akhir pengejaran bangsa mereka, Israel itu pengejaran tidak Mesir. diperbudak lagi kan? Mm-mm. Nah, artinya bangsa Israel ini diselamatkan oleh Allah melalui perbudakan dosa itu kan dengan air tadi. Nah, maka baptisan di perjanjian baru ini itu penggenapan daripada Laut Teberau yang terbelah itu. Nah, baptisan itu, Yesus itu menyelamatkan tidak hanya bangsa Israel saja, tetapi seluruh umat manusia. Diselamatkannya bukan lagi dari perbudakan Mesir, tetapi dari perbudakan dosa. Dengan apa? Dengan pengorbanannya di atas kayu salib, dan kemudian sarananya melalui baptisan, menggunakan air. Makanya Santo Cyril dari Alexandria mengatakan seperti ini. Air bah di perjanjian lama membinasakan orang-orang yang tidak taat dan menyelamatkan orang-orang yang taat. Betul nggak? Maka baptisan tidak lagi membinasakan orang-orang yang tidak taat, tetapi menyelamatkan orang-orang dan membinasakan dosa-dosanya.
Jadi baptisan itu adalah penggenapan daripada tipologi air bah tadi. Di perjanjian lama air bah itu membinasakan orang yang tidak taat, tetapi di perjanjian baru air baptisan itu bukan lagi membinasakan manusia, tetapi membinasakan dosanya manusia ini dan menyelamatkan manusianya. Nah, di dalam pandangan iman Katolik, bahteranya Nuh ini itu diperlambangkan seperti gereja Katolik di dalam perjanjian baru. Gitu. Makanya orang yang dibaptis itu adalah orang yang lahir baru, bro. Coba kamu buka dulu, Ji. Di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 tuh, apa katanya Rasul Yohanes di situ? Ayat yang ke-12. Mm. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, orang-orang yang percaya dalam nama Yesus itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bagaimana cara menjadi anak-anak Allah itu? Ayat selanjutnya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, orang-orang yang diperanakkan tadi secara ilahi, secara rohani adalah orang-orang yang nanti akan menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah itu memperanakkan kita secara rohani? Melalui apa? Yohanes 3 ayatnya yang Kayaknya aku ketiga. pernah baca lah itu bukannya percakapan Yesus dengan Nikodemus ya? Yohanes Di 3 ayat mana orang 3. yang sudah dilahirkan masuk lagi ke dalam perut ibunya, bukan enggak sih? Betul, Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lanjut. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, itulah baptisannya." Nah, jadi baptisan itu adalah tanda di mana seseorang itu dilahirkan sebagai insan yang baru. Makanya baptisan itu tanda di mana dosa kita sudah diampuni. Kisah Rasul 2 ayat 38, Ji. Tanda pengampunan dosa. Para rasul Kisah Rasul 2 ayat 38 kalau nggak salah ya. 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis." Nah, supaya apa? Matius 3 ayat 11. Jadi baptisan tadi sebagai tanda di mana dosa kita sudah diampuni. Dan sebagai apa? Matius 3 ayat 11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya." Nah, jadi Rasul Ia Yohanes akan mengatakan, membaptis kamu dengan air, tetapi yang datang ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, jadi Rasul Yohanes mengatakan baptisan dengan menggunakan air itu sebagai tanda pertobatan. Dan setelah itu Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Adalah tanda di mana kita itu telah diterima atau dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, ketika Roh Kudus ini sudah turun atas kita, apa yang terjadi dengan diri kita? Roma 6 ayat 4. Kalau seandainya Roh Kudus itu sudah turun atas kita, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa.
Demikian Nah, juga kita akan hidup dalam yang baru. nah, jadi ketika kita sudah dibaptis dengan air dan Roh Kudus, kita sudah dipersatukan dengan siapa tadi, Ji? Allah, Dengan Yesus. Makanya Yesus itu hidup di dalam diri kita. Bagaimana mungkin Yesus bisa hidup di dalam diri kita, Jackson? Karena Roh Kudus yang berkarya di dalam kita. Titus 3 ayat 5. Jadi kan Roh Kudus ini kan adalah pribadi yang berperan mempersekutukan. Bagaimana mungkin Yesus bisa hidup di dalam diri kita? Siapa yang mempersatukan kita dengan Yesus? Titus 3 ayat 5. pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kuduslah yang mengerjakan agar kita ini dilayakkan untuk bersatu dengan Yesus. Nah, kalau misalkan kita sudah bersatu dengan Yesus, berarti Kristuslah, kitalah yang kemudian dikenakan di dalam Yesus. Jadi bukan lagi kita yang hidup sebagai manusia yang fana ini, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam kita. Galatia 3 ayat 27. Makanya orang Kristen itu kan disebut sebagai badannya kan bait Allah ya, J. Ya, Yesus kepalanya, Betul. Dan kita tubuhnya. nandar ekornya. Galatia 3 ayat 27. Kan menyinggung aja. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Lanjut. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman kita lah ya, bukan orang Yahudi. Jadi kita dianggap sebagai anak-anak Abraham kan secara rohani. Makanya dalam teologi kekristenan berdasarkan surat Rasul Paulus, yang orang Israel itu tidak hanya orang-orang yang berketurunan secara biologis dari Abraham. Orang-orang Israel baru ini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui baptisan ini. Kita disebut sebagai Israel baru secara rohani. Gitu. Kenapa kita disebut sebagai Israel baru secara rohani? Coba, Ji. Berapa jumlah suku, berapa jumlah anaknya Yakub yang sebagai cikal bakal daripada orang-orang Israel ini? Anak Yakub 12 nggak sih tambah Ruben sama adiknya? Nah, Yakub itu kan adalah salah satu keturunan Abraham yang namanya dirubah Tuhan Yesus dirubah oleh Allah menjadi Israel kan? Iya, waktu dia bergelut dengan Allah. Nah, coba buka Kejadian 35 ayat 23 sampai 26. Berapa sih keturunan Israel ini? Kejadian 35 ayat 23 sampai 26. Kejadian 35 ayat 23 sampai 26. 23 sampai 26. Kejadian 35 ayat 23 Anak-anak Lea ya? Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Berarti totalnya anak Yakub ada 12 ya. Nah, sekarang itu Israel di perjanjian lama ya. Keturunan Israel, umat Israel, cikal bakal keturunan umat Israel di perjanjian lama terdiri dari 12 suku. Sekarang di perjanjian baru, berapa cikal bakal umat Israel yang baru ini? Lukas 6 ayat 12 dan 13. Markus 3 ayat 13 sampai 14 itu lebih pas lah itu. Ini kayak lomba cerdas cermat Alkitab. Markus 3 Ayat 13 sampai 14. ayat 13
13 sampai 14. Kayak mana kalau nggak tahu ya perikopnya di mana, ayatnya di mana, Markus di mana, Lukas. 13. Kemudian Ini naiklah masa Yesus. nggak ada yang love orange sih? Love orange lah guys. Ini orangnya sudah meninggal semua ini. Bukan, Yesus lagi meninggal semua serius nih. belajar. Lanjut. Serius belajar mendengarkan. Lanjut. Lagi belajar loh mereka, Jackson. Kamu dipakai Lanjut, Tuhan untuk lanjut. mengajarin ini. 3 ayat 13 kan? Ayat berapa? Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 murid. Ini Berapa banyak jumlah umat Israel di Perjanjian Baru? 12. Nah, berapa tadi jumlah umat Israel di Perjanjian Lama, Ji? Sama 12. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus itu milih 12 murid, itu bukan tanpa alasan loh. Kenapa Tuhan Yesus itu tidak memilih muridnya 13, 14, 15? Kenapa 12? Ya karena Yesus itu ingin menggenapi sama seperti umat Israel di Perjanjian Lama itu berjumlah 12 suku, demikianlah Yesus sebagai Allah yang sama sebagai Allah di Perjanjian Lama ini menetapkan umat Israel yang baru di Perjanjian Baru dengan diangkatnya atau dipilihnya 12 muridnya ini sebagai penggenapan daripada 12 suku Israel. Kita ngambil ini ya, sampel dari kasus perceraian yang sekarang ini. Siapa yang cerai, bro? Oh, cerai. Tunggu. Perceraian itu Oke, aman. Iya. Gitu loh. Itulah Gitu kira-kira. pocong. Udah dari baptisan udah meluas. Ada lagi yang mau kamu tanyakan yang mengganjal? Nggak ada sih, kalau istilah kita nggak ada yang mengganjal sih. Tinggal baptisan aja. Ya, cuman istilahnya Ya, apa berarti sih, selesai. istilahnya data-data untuk masuk ke sana, itu ya maksudnya. Ya kan? Karena ada niat masuk Katolik ya, jadi wajar sih nanya. Kalau iya, tapi untuk waktu dekat mungkin belum ya kan, tapi nantilah entah gimana. Kalau waktu dekat mungkin belum. Ya tapi kalau udah ada rencana udah bagus sih. Tinggal melaksanakannya saja. Kamu belajar sama Noja, kamu belajar sama si Juin nih. Juin kan lagi mau TW Katolik juga. Kalian belajar sama-sama lah. Nanti mana tahu kalian bisa dibaptis sama-sama jadi Katolik kan? Betul nggak? Loh, kenapa tidak? Iya kan? Lebih enak loh kita belajar katekumen itu, katekisasi itu dengan orang-orang yang kita kenal. Aku udah belajar sama pastor di sini berdua. Oh, kamu sudah katekisasi, sok-sokan kamu bohong. Enggak lah, nanya-nanya. Ya jangan nanya-nanya lah, cepat lah. Kamu, Yesus tuh ngomong, Ji, kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu kalau sudah tahu kebenaran, kamu masih menyangkal, waduh. Berarti bukan anak Tuhan dong. Siapa yang menyangka? Sembarangan. Nggak ada lagi kan pocong yang mau ditanyakan kan? Nanti kamu tanya sama aku, salah jawab kan sesat jatuhnya. Ngarang kok Jackson. Yang ngarang itu, yang ngaku-ngaku sebagai nabi dapat wahyu di dalam gua. Tiba-tiba nginap, nggak tahu dia nginap mungkin lagi berburu kalah atau lagi kesesat kah, tidur di gua tiba-tiba keluar ngaku jadi nabi. Nah, itu yang ngarang-ngarang tuh. Kamu tuh jangan mancing-mancing saya, mulut saya ini pedas. Sakit nanti hatimu kalau dengarkan saya ngomong tuh. Saya tuh nggak akan pernah menyebutkan identitasnya siapa, tapi kamu pasti merasa lah. Karena di dunia ini hanya ada 2 orang yang dapat wahyu dari gua ngaku jadi nabi. Kamu pilihlah di antara 2 itu. Yang abad ke-3 kah atau abad ke-7?
Jadi gitu, saudara-saudara. Oke, sudah dapat pembelajaran malam ini kan? 15 Istirahat kah? SKS, 2 SKS. Ayo udahlah kita istirahat lah. Aku juga sudah ngantuk. Besok ada yang dikerjakan. Ada proposal yang mau dibuat. Ya lo ini belum selesai lo ini. Tunda-tunda terus lagi. Ini sebenarnya hanya selingan yang berfaedah. Sambil memberitakan firman, kamu baru sembahyang lagi. Iya, saya baru sembahyang. Sambayuk itu Saragi ya? Sumbayak, Pembayak. Jian, Sumbayak, Saragi.